Ya, sekali lagi ku katakan jujur membantah. Salam. Wabitandu. Puji Tuhan. Jujur ya, itu bahasa karunia. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Adik payahkan baca di sini sudah ada tadi ya, diketikkan, tapi mari kita lihat di dalam Alkitab, mana tahu yang mengetikkan ini juga ada yang keliru. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan akan membaca ayat yang genap sampai selesai. Kepada jemaat yang di Efesus, firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencalang-calang sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil ketidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi yang ada padamu, yaitu engkau siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kalau saya boleh bertanya, siapa di antara kita yang suka baca kitab Wahyu? Ada? Jadi bingung saya, nggak ada ya? Saya nggak takut. Takut nih ada hari. Mungkin sebab tadi kita lipe. Padahal ini ya, di kitab Wahyu pasal 1 ayat 3 itu dikatakan Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca. Berbahagialah mereka yang membaca kitab ini. Tapi bersyukur dia yang dua yang ada di situ. Juga mereka yang mendengar. Kena ya, nggak tadi bahasa ini benar. Apalagi mereka yang melakukan. Tapi kenapa orang nggak suka ya? Atau karena susah dimengerti? Bahasanya bahasa puisi. Atau karena takut? Atau karena alasan-alasan yang lain? Tapi di situ dikatakan firman Tuhan, berbahagialah, malu hati kalah dasar marona. Orang yang membacakan saja, baca saja kamu malu mati, berbahagia. Apalagi mereka yang akan melakukan. Kebetulan aku mau baca ini, tapi pas pula dibagikan firman Tuhan oleh hambanya. Jadi cuma terpaksa ya, tapi si penting kan cenda si angkai, engkai firma kali kalah mendengar aja pun berbahagia. Bacaan kali rumah aja membaca ya, karena tak sempat di sini. Katakan aja bahwa firman itu betul firman pandu, sesuatu yang belum pernah terjadi dan itu akan segera. Contoh, kalau seandainya dalam misal ya, laus tujuh apa misal ini bukan kudoakan, atau ada kejadian yang buruk ini yang akan menimpa kecelakaan, tapi betul firman pandu sebelum itu terjadi, bisa kan berawas-awas, bisa kan waspada.
Dan ini juga tadi kita baca ada bintang-bintangnya, ada kaki dia emas, apa itu? Ini tidak sulit juga, tapi akan kita lihat. Yang pertama dulu di sana di ayat 1 dikatakan firman Tuhan, tuliskanlah firman ini kepada malaikat jemaat yang ada di Efesus. Kayak maksudnya nitim jemaat Efesus dari malaikat, nah kami boleh nih si malaikat kami gitu. Apa maksudnya? Kan ini yang buat males ini untuk baca. Tapi malaikat jemaat itu menurut kitab Wahyu ini bahasa puisi tadi ya, bukan maksud yang sebenarnya sih, tapi dalam arti di sana tersirat bahwa malaikat itu kan dia pelindung, penjaga, pemelihara, gitu ya, angel. Jadi ini maksudnya malaikat jemaat yang di Efesus itu pengurusnya, yang memelihara, atau apa Tuhannya, diakennya, majelisnya, pesuruh surat Emania. Itu yang dikatakan firman. Sampai di sini paham ya? Syukurlah. Kita lanjutkan. Kemudian dikatakan selanjutnya di bawahnya ya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Kemudian dan yang berjalan di antara kaki Dia emas itu. Apa maksudnya ketujuh bintang ini? Ketujuh kaki Dia emas ini apa maksudnya? Kita bisa lihat ya di Wahyu pasal 1 ayat 20. Di situ dikatakan, saya membacanya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dia emas itu, simak. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dia itu ialah ketujuh jemaat. Supaya nggak kita bingung karena nominal angka-angka ini ya, di situ ada 7. Ini memang nanti menggambarkan ketujuh jemaat yang ada di Asia Minor, di Asia Kecil yang ada di kitab Wahyu. Kalau membaca ada jemaat Efesus, Smyrna, Philadelphia, Sardis, apalagi. Jadi ada 7 jemaat yang mewakili sebenarnya itu angka kesempurnaan, mewakili jemaat yang ada hari ini sebelum Kristus itu datang. Jadi itu yang ada, dan ini sudah pernah ada jemaat ini di Asia. Terus dikatakan di sana, yang pertama tadi malaikat sudah tahu kita, jadi pemimpinnya ya, hamba Tuhannya atau gembalanya yang menggembalakan di Efesus itu. Kemudian tadi ada dikatakan yang bintang, 7 bintang di tangan kanannya. Dia yang huruf besar berarti Allah. Di tangannya Allah itu ada 7 bintang. 7 bintang itu tadi yang sudah kita baca di atas, maksudnya itu ketujuh malaikat. Gitu kan? 7 malaikat jemaat, maksudnya 7 hamba Tuhan yang ada. Satu di Efesus, di Smyrna, gitu maksudnya. Di Sardis dan kemudian ada 7 kaki Dia emas. Ini 7 kaki Dia emas apa? Hal yang sama. 7 kaki Dia emas itu ketujuh jemaat. Jemaat di Efesus, Smyrna, Sardis, Pergamus dan sebagainya. Paham ya? Jadi nggak terlalu susah. Jadi ayat firman Tuhan itu akan menafsirkannya sendiri. Jangan ditersingkan, bintangnya nggak ada. Kemudian kita lihat di sini akan kita lihat nanti. Saya buat temanya ini kasih yang mula-mula. Ayat mana? Kasih mula-mula. Ada temanya kasih mula-mula. Jadi kita akan melihat nanti dari bagian ini sampai ke bawah bahwa Tuhan itu memberikan pujian. Karena tadi Dia dikatakan Dia ada di antara kaki Dia emas. Berarti ada di antara kaki Dia emas itu, matanya Tuhan itu selalu mengawasimu. Dilihatnya, Dia memperhatikan, Dia melihat apa yang kita kerjakan. Dia memperhatikan jemaat Efesus ini, termasuk jemaat yang tua lain. Matanya selalu tertuju. Makanya dikatakan di sana, aku tahu segala. Jadi dibuat tanda, walaupun kita berpikir ini, jadi dibuat tanda, kok beda kami misalnya gitu. Kok sih pelayanan udah, jadi ya. Tuhan izinkan semuanya itu supaya bagaimana kamu rendahkan diri, bagaimana kamu boleh terus
jemaat ini. Kalau kita lihat jemaat Efesus itu adalah bukan dia ibu kota dari Asia kecil ini ya, tapi sebenarnya Pergamus. Tapi dia menjadi kota yang paling pesat, yang besar, yang cepat berkembangnya. Kenapa? Karena di Efesus itu ada pelabuhan. Satu-satunya akses untuk ke wilayah Roma, karena itu yang berkuasa pada waktu itu. Mau dari Pergamus, mau dari Tiatira, semua harus dilalui Efesus untuk sampai ke Roma. Jadi itu akses, dan ini satu-satunya jalur pelabuhan. Dan tidak hanya seperti itu, di Efesus itu ada banyak kuil Artemis atau kuil Diana. Itu allahnya orang Efesus. Pernah benar? Kalau pernah lihat logo perempuan memanah, ada bulan sabit, pernah lihat gambar itu lambang dewa. Itu berhalanya, dan itu sangat terkenal pada zaman itu. Dan kuil-kuil itu dibangun di mana-mana seluruh wilayah Efesus. Dan waktu itu ada banyak ratusan, mungkin ribuan ya, perempuan-perempuan yang terbaik, yang tercantik, yang termulus, yang terpintar, yang ditempatkan di seluruh kuil-kuil ini menjadi imam kuil, supaya ketika orang beribadah ke sana dia dikuduskan oleh perempuan-perempuan menjadi imam kuil. Itu bagi mereka supaya mereka kudus. Tapi bagi kita menurut firman Tuhan, itu perzinahan. Itu bukan pengajaran Allah kita yang hidup dalam kebenaran, bukan. Jadi kalau latar belakangnya sedikit begitu. Jadi kemudian bukan hanya penyembahan berhala yang berkembang pesat pada waktu itu. Di Efesus ini juga pertama sekali kaisar itu, raja orang Roma itu disembah. Sebelum-sebelumnya kan enggak ya? Di Efesus ini dibangun tugu kaisar supaya mereka ini menyembah patung ini. Kaisar ini mengatakan bahwa dia adalah Allah. Maksudnya ini nanti akan mempersulit orang-orang percaya yang ada di sana, karena waktu itu yang berkuasa ada orang Roma, dan raja orang Roma itu juga patungnya di sana, dan itu mereka harus menyembah itu. Ada patung siapa ya? Nanti selanjutnya itu ada Nero, tapi sebelum dia sudah ada juga patung yang didirikan di sana untuk disembah. Domitianus, kalau nggak salah saya seperti itu ya. Ada Domitianus, nanti Nero, ada 4 kaisar lagi ke depannya, sampai terjadinya pemberontakan di Yerusalem itu, nanti runtuhnya Bait Allah pada pemerintahan Jenderal Titus. Kalau zaman Yesus kan murid-murid ada Bait Allah ya. Hari ini kan nggak ada. Kapan nggak adanya? Nah di situ lah yang nanti kita bisa lihat, kan, baca di rumah atau sejarah atau searching gitu. Sampai di situ. Itu tadi latar belakang. Dan ada lagi, selain itu ada juga di Roma itu tadi penyembahan berhala, perzinahan. Nah ini agak beda, memang sama dia ya. Penyembahan berhala, perzinahan, dan itu legal. Bukan ditutupi, nggak dilarang, justru itu kalau kamu kesana itu dipuji, disembah, diagungkan orang karena kamu sudah kudus. Gitu. Ditambah lagi penyembahan kepada kaisar. Dan kalau kita nanti baca tadi simak, ada di sana penderitaan oleh karena namaku. Karena ini zaman Yohanes ke Pulau Patmos, zaman murid-murid itu sudah mulai penderitaan sejak Yesus dan Stefanus dan seterusnya, itu penganiayaan itu terjadi terhadap orang-orang percaya. Yang enggak dari Roma, dia juga dari orang-orang Yahudi, agama Yahudi pada waktu itu yang menentang rasul-rasul ini, bahkan yang menentang Paulus pada waktu itu. Itu sedikit latar belakangnya. Kemudian kita kembali ke ayat 2 supaya kita tahu sejarahnya seperti apa yang terjadi di Efesus pada waktu itu. Kami bersyukur keadaan di tempat ini jauh lebih baik. Karena saya selalu berpikir gini ya, bukan orang percaya sih, tapi saya pikir setiap kali ada di daerah itu perjudian, banyak sedikitnya
selanjutnya masyarakat itu akan terimbas. Sekalian dalam bahwa narap 10 tahun hari nggak terjadi ya. Atau kalau di sekitar itu banyak tempat perzinahan, misalnya, banyak sikitnya ini masyarakat ini, orang-orang Efesus ini akan adalah jika tukang rupa, orang yang ganas, wah sekali-sekali, sekali 2 kali temamkan, 3 kali 10 kali kok, sampai kecil, amin kedua, bola. Maksudnya seperti itu ya latar belakangnya. Mari kita lihat. Tapi saya kagum dengan jemaat ini. Tuhan begitu memuji mereka. Dengan keadaan yang mereka tinggal di situasi yang seperti itu. Tapi jemaat ini dikatakan di ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Kayak maksud aja, jemaat yang bekerja keras. Jemaat yang tidak mengenal lelah. Pasca yang bekerja kerasnya ibas pelayanan pada hina karena aku dibatandai. Mantap langit. Jempoleh. Dia masih puji Tuhan karena jemaat Adilit jemaat pelayanannya malik santai-santai aja. Suam-suam saja apa ke? Tapi adalah bukanlah jemaat yang seperti itu. Ini pekerja keras. Pekerja keras ini lalat ini pikir kena untuk mendahin di batanda. Apa ke? Lalat ini kerja kena, pekerja keras, bukan orang yang santai. Tapi meriahin karena dalam kencang geluh bas Tuhan naik. Ada kata-kata mereka itu berjerih lelah. Kamu berjerih lelah. Mas kali kamu berjerih lelah. Jawab sendiri ya. Tapi cuma akan ada puji Tuhan. Kemudian dikatakan di sana bukan hanya mereka ini pekerja keras, giat, bahkan bertekun itu terus menerus ini ya. Terus menerus ini mereka melayani Tuhan. Melakukan banyak program-program. Mereka capai itu kemuliaan Tuhan. Ya. Tapi yang seterusnya itu di ayat 2 itu masih dikatakan pujian Tuhan itu, namun engkau juga membenci. Apa salah ya? Ayat bagian B. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat. Bukan membenci. Bahwa aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini kok agak sedikit. Biasanya Tuhan suruh sabar terhadap orang jahat. Ini kok pujinya pula kalau jemaat ini kan sabar terhadap orang jahat. Kayak maksudnya kan harus sama seperti yang Tuhan maksudkan itu ya. Jangan nanti kita berpikir ya wajarnya bersabar dengan keadaan ini. Kalau baca nanti terus ke bawah itu, engkau memuji mereka, mencobai mereka. Ternyata kedapatlah mereka itu nabi-nabi palsu. Ini maksudnya orang jahatnya. Kalau mereka ini memang gak sabar, mereka ini gak mengizinkan mereka mengajar. Mereka gak mendengarkan perkataan mereka. Karena di jemaat Pergamus itu Tuhan mencela mereka kalau kau tidak bertobat, aku akan datang dengan pedang dan membinasakan. Karena ketika orang Pergamus itu tadi mereka hidup di tengah-tengah ini katanya tahta di mana iblis bertahta dan orang-orang kudusmu dibunuh di hadapanmu, mereka mengikut Tuhan. Tapi ada sebagian dari antara jemaat ini mengikuti pengajaran Nikolaus dan pengajaran-pengajaran, maksudnya ini tadi ada yang berzina, ada yang apa itu tadi, karena gak ada hubungannya dengan keselamatan katanya. Karena mereka mengizinkan itu artinya pengajaran yang lain itu ada di sana. Tapi ini kan enggak ya? Dikatakan engkau membenci. Salah. Tidak sabar bahasanya saya ini ya. Jadi engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, maksudnya tidak mengizinkan ini ajaran-ajaran sesat ini, pengajaran-pengajaran yang lain itu, keselamatan selain daripada Kristus itu. Kata Paulus, terkutuklah dia yang mengajak selain daripada Injil yang kuberitakan, selain daripada darah Kristus, Injil-Injil yang lain atau hukum Taurat itu, terkutuklah dia. Itu yang dikatakan Paulus. Karena di sini memang ketika mereka menguji, mencoba bahwa ternyata mereka ini rasul palsu. Tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka dusta.
yang ujian yang berikutnya. Bagian ayat yang ketiga, satu-satu kita lihat apa ya, supaya nanti kamu bisa paham juga. Dan engkau tetap sabar dan menderita. Tadi nggak sabar, kata ini sabar. Nah, jadi kita lihat. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini yang sebenarnya ya. Jadi jemaat ini dia tetap sabar dan menderita. Artinya apa? Ketika tadi terjadi sesuatu yang terjadi, ujian yang ketiga Tuhan kepada jemaat Efesus, dia juga ketika giat melayani, bekerja keras mereka, ini tekun mereka, tapi hidup di tengah-tengah situasi dan keadaan penganiayaan yang dahsyat pada waktu itu. Makanya ketika surat ini ada, kan ketika Yohanes murid itu ada di Pulau Patmos, diasingkan sebagai budak, bukan diam-diam di sana, dipekerjakan. Namanya budak. Jadi itu orang Roma itu mengasih daerah itu bukan di kerangkeng, tapi itu karena daerah terpencil nggak bisa kemana-mana, makanya mereka ini ditempatkan di sana. Orang-orang yang hidup menurut jalan Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya ini kan ada juga murid-murid. Ketika Paulus pergi ke Yerusalem itu, tak seorang pun lagi rasul-rasul itu ada di sana karena penganiayaan yang sangat dahsyat waktu itu membuat mereka terpental entah kemana-mana. Kamu tahu seperti apa penderitaan? Kalau saya katakan tadi ya, penderitaan itu bukan hanya dari Roma, tapi juga dari kalangan mereka sendiri sesama orang Israel. Karena sudah lain ini, orang ini kental dengan hukum Tauratnya, dengan pengajaran Yahudinya, sementara mereka ini sudah dibarui oleh karena pengenalan mereka kepada Kristus, sama seperti Paulus juga ditolak oleh saudara-saudaranya, kawan-kawan sebangsanya. Itu yang terjadi. Makanya kalau kamu lihat nanti seperti apa terjadi ya, Yesus, Stefanus dan saudara-saudara yang lain mengalami banyak penganiayaan dan mereka menjadi orang asing. Bahkan Alkitab nggak boleh bukan Alkitab yang seperti ini di kayu waktu itu. Jadi nggak boleh dibacakan di Bible, tidak boleh lagi. Tapi mereka itu nggak boleh memuji Yesus, nggak boleh mereka tahu bermazmur mengikuti jalan Yesus. Tapi orang-orang percaya ini pergi ke kebun-kebun jagung, itu di sejarah begitu ya. Pergi ke kebun-kebun jagung, satu ayat mereka tahu setukar-tukar ayat di kebun jagung sana. Kan sulit ya. Tapi dikatakan di situ, bahkan dengan situasi yang ada, ketika semua orang menyembah berhala kan sendiri asing, dunia ini nggak akan bisa menerima kamu. Ketika semua orang yang beribadah tadi menyembah kaisar, kan enggak, kamu punya pengalaman di tengah-tengah lingkungan kita juga seperti itu ya. Kalau pada kerinang salah dan dibatal, gitu kan. Itu udah biasa. Tapi ini lebih lagi. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kan beda sendiri, kain kali. Langsung mina yakna. Oke, larena kam, karena huru-hara hancur kena dengan persekutuan rendah. Makanya mereka terpuncak. Bukan hanya dihancurkan. Ketika dihancurkan pun masih bergerak, penjarakan, bunuh, payah-payah. Itu kejadian pada waktu itu ya. Makanya dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sabar maksudnya ini apa? Tetap tidak dikenal. Kalau sabar ya oleh sabkan, oleh sumpahi, katakan bukan. Mereka ini sabar maksudnya tetap mereka berperi, tetap mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Itu maksudnya di sana sabar dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau penjarakan, layani tenang, taati dengan Yesus sendiri, lalu sembah kaisar. Walaupun ada di sana katanya supaya makin kudus, bukan itu. Yesus yang membuat kami kudus. Semua sekeliling itu melakukan segala sesuatu yang di dalam gelap, yang menjijikkan di mata Tuhan ini. Tapi orang-orang Efesus itu tetap hidup berpihak kepada Tuhan dengan imannya. Mantap langit. Gereja kalang ganas, tapi kamu sendiri tunjukkan lu kebaikan gue oleh karena dibatal berat. Mantap ya. Itu waktu itu, maka Tuhan begitu memuji mereka. Luar biasa. Dan di pasal 2 ini ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 6 itu pujian Tuhan. Kita lihat lagi di bawahnya sedikit.
karena ini pujian-pujian supaya nyatu kita. Tetapi inilah yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Kayak ini ada pengikut Nikolaus. Bukan dikatakannya di sini engkau membenci pengikut Nikolaus, perbuatannya ya. Catat, perbuatannya yang dibenci. Jadi jemaat Efesus memang sungguh-sungguh hidup benar di mata Tuhan itu. Dia itu bukan membenci orang jahat, tapi membenci perbuatan-perbuatan. Artinya dia tidak melakukan itu. Kayak perbuatan-perbuatan Nikolaus itu ajaran sesat yang mengajarkan tadi nggak ada hubungannya keselamatan dengan tubuh jasmani ini, perzinahan ini nggak ada. Itu ajaran sesat. Jadi dia membenci pengajaran-pengajaran Nikolaus ini. Dia tidak terimbas. Tapi kalau kamu pernah baca orang Galatia, mengapa engkau lekas berbalik? Tapi mereka tak berbalik. Tekun, sabar, bagaimana pengajaran dia berani tetap tampil beda. Sekalipun semua orang ini menyembah kaisar, sekalipun semuanya ini hidup menurut hukum Taurat, menurut undang-undang sunat itu, tapi kami percaya kepada Yesus yang sudah mati itu. Karena peristiwa ini Yesus sudah mati dan bangkit. Yaitu ada 3 pujian yang diberikan Tuhan kepada jemaat Efesus. Adina di mata Tuhan dari memantau kamu. Kira-kira pujian kami yang dari Tuhan menjemaat kolega. Hah? Hai, titik adalah rugi. Ya sih. Apa disenyum-senyum saja lah ngerti aku bahasan. Apa dibaca dengar nanti. Anjing kongkang. Bukan suara membaca kencang. Adakah yang berkemurahan ini membacakan ayat? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tentang Bunda ya? Dengan perbuatan giginya nggak main ya. Tapi Tuhan ini mencela. Loh. Kita nggak lihat suara pendai. Maka kelari pujian. Eda melala sih kerjakan karena tetap dia berpihak dengan Tuhan dan sabar dia. Dia ini sensitif dengan pengajaran-pengajaran itu. Artinya doktrin yang disampaikan kembali tetap mantap. Sehingga mereka nggak terimbas dengan pengajaran-pengajaran yang dari luar itu. Tapi di sini di ayat 4, namun demikian aku mencela. Aku mau mengangkat deh. Adik kamu kena mantap nangkai kamu kai celah di batang lain deh. Kenapa ini ada yang makai celah Tuhan? Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sini kaitin kasih yang semula beda. Jadi ini nadai beda. Namun demikian aku mencela engkau. Kita perhatikan dulu kata celah itu kayak gini. Itu artinya celah itu mungkin sama ya, walaupun lebih bagus sekali celah. Mencela itu kritik, bisa? Kritik kalau kamu pengarahan duit, misalnya ya. Sedangkan pada dia mantap utamanya dipuji, tapi kayaknya tapi kok permenang duit katanya. Ini dicela itu sebenarnya setelah apa yang kita lakukan ditolak, dikritik. Tuhan gak puas, ditolak ini jemaat. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Maka kita lihat nanti apa yang tersirat dalam kasih yang semula itu berarti ada pernah. Karena di situ kita lihat ayat 5 sambungannya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau dulu pernah ada, sekarang tidak ada lagi. Kan ini yang namanya sudah hilang, sudah bergeser. Dulu pernah ada, sekarang tidak ada lagi. Kalau kita bisa mengingat kembali pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, waktu itu hati kita kan bulat ya sama Tuhan. Kayaknya nggak ada sesuatu yang tidak izinkan yang menghalangi antara aku dan Tuhan. Tidak ada yang terlalu berharga selain keselamatan yang Tuhan berikan itu. Satu-satunya pribadi, bahkan uang pun tidak berguna pada waktu itu. Misalnya nggak berguna. Kalau saya ingat Mama Mia dulu pernah cerita, benar Yesus
bagaimana dengan hari ini? 50.000 banjir. Jadi gampang beteksa. Adi merenda elit kudari alam elit berarti enggak. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula kepada Allah. Waktu ketika kita percaya kepada Tuhan, saya mengingat masih remaja waktu itu ya. Kalau nanti kita teruskan ini, orang yang mengasihi Tuhan itu berusaha hidup kudus jauh daripada dosa, dan orang itu akan kasih kepada jiwa. Jadi intinya kasih yang mula-mula ini tadi penginjilan, pemberitahan Injil. Karena itu tujuan Allah datang ke dalam dunia ini. Begitu kita percaya kepada Yesus, saya masih ingat waktu itu ya, ada dikala baru ke rumah, dalam otakku ini berputar, kayaknya itu adalah olah kari sempat, laus ialah Injilnya. Ini kabar baik loh. Ini sebuah cita yang besar, dia harus tahu. Gak ada yang lain di bumi yang akan dia temukan kalau ini gak sampai. Waktu itu kami gak dekat dengan mama ini, sudah sering saya ceritakan. Tapi terus memang karena kasih kepada Allah itu, apa yang membuat itu mama ini ya, udah di bumi ini menderita nanti binasa pula. Waktu itu berdoa Tuhan berikan iman. Nanti lapang marah gitu ya. Mak, mari kehidupan dulu. Gitu dulu. Kalau entah apapun nanti mukanya yang penting dari belakang lah gitu ya. Jadi waktu itu ceritakan Injil. Ingat masa budari, suku pesirkan dari batang ini nah. Paman aku kenalkan. Enggak. Diketahui dengan dia meraka pada itu aja. Jadi masih niat sampai syukurlah ya ada anugerah Tuhan atas dia. Jadi kasih kepada Allah pula cintanya ini penuh. Jadi selalu memikirkan, mengikuti Tuhan itu dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Pernah kan begitu? Tak pernah terlengaki. Oh pernah. Kudari mana ada nggak? Oke, puji Tuhan. Tapi ada lebat sekali gampang kita mentesa. Apakah masih ada kasih yang semula itu? Kalau kamu melihat di rindu, dulu dan sekarang masih kan yang dulu kamu kerjakan itu masih sekarang kamu kerjakan atau sudah lain? Bukan maksudnya ini tawar kali ya, tapi paling tidak rohmu tahu bahwa kamu hari ini sudah jauh dari Allah itu, padahal masih sini loh. Ini masih ngajar sekolah minggu, masih melayani, masih pagi ini. Seperti orang minta digiat kali kan? Wah, mereka bekerja keras, mereka menentang. Semua orang tak berpihak kepada Tuhan, semua orang berbuat dosa, mereka enggak. Lalu demikian, kata Tuhan ini gak main-main. Kamu betul-betul fatal. Kamu telah begitu dalamnya engkau jatuh. Karena engkau tidak lagi memiliki kasih yang semula ini. Engkau tidak lagi memberitakan kabar baik. Pastinya kita ber-PI, tapi engkau tugas saja atau program saja. Tapi bukan dengan roh dan hati yang menyala-nyala ini loh. Pikiran, saya dulu gak pernah pikiran. Yang penting ku besuk. Terserah, kalau kena gak seperti itu. Memang gak pernah seperti itu. Bagaimana caranya Tuhan Angkaina dengan keterbatasan Tuhan yang menyempurnakan ini? Memang begitu, aku pikirkan. Wah kali, yang penting aku besuk. Kalau kena gak seperti itu. Memang murni gitu maksudnya loh. Ini loh, dari Tuhan itu, bukan dari diriku. Makanya ketika mengenal Tuhan itu, hatiku waktu itu jiwa. Ini orang-orang kampung utara yang sama dengan diriku. Dan Tuhan menaruhkan itu begitu sampai hari ini. Makanya aku pikir, di mana hati yang seperti ini dulu? Kok bisa pergi ke Medan sana duduk di PS hanya supaya bisa duduk dengan orang, ketemu orang? Kalau ada adik-adik di rumah kumpulkan supaya bisa mereka dengar Injil. Mungkin kamu juga punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tapi hati itu, kalau gak bisa kuceritakan, paling tidak bisa kukumpulkan ada orang yang, kalau gak bisa kuceritakan, paling tidak hari ini mereka melihat yang baikku. Supaya tidak ada alasan bagi mereka untuk menentang Allah yang kusembah itu. Oke. Ini murni ini kepada Tuhan itu. Kayaknya kalau aku dulu cari perhatian sama Tuhan, apa lagi yang membuat dia supaya menyenangkan? Kamu di PDKT mah bagaimana? Lupa dengan sebut-sebut. Berapa bilang? Ada bagian di rumah kami. Cari perhatian kita. Kain nari adalah. Belum kalau aku punya ke rumah tuh, HP kami kan.
engkau lakukan. Bagaimana kita mengoreksi, memperhatikan diri kita? Pertama, kamu sadar, lihatlah tadi, perhatikanlah. Kamu sendiri yang tahu bagaimana ketika kamu mengenal Tuhan waktu itu. Jadi perhatikanlah keadaanmu dahulu dan hari ini. Memang masih giat tadi, masih melayani tadi, tapi murni kah melakukan perbandingan muka hari Minggu muka tinggal sahabat kasih. Bukan karena ada hati yang betul-betul melayani Tuhan. Entah sebagai jemaat begitu kamu melayani. Perlu kita untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan, supaya terjadi hari ini ibadah sekarang bersama-sama saling memberkati itu ada. Supaya terjadi perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengahmu itu ada. Lama barang kamu lalap pengkhotbah kami berdiri lagi bahasa benar ya betul. Di media itu bisa di rumah. Tapi kan enggak demikian. Tapi bukan karena jadwal, bukan karena rutinitas, bukan karena tugas, tapi karena hati yang mau menyembah Allah itu dengan segenap hati kita. Dan kita tidak mau izinkan yang kayak gitu mengendalikan, menguasai kita, membuat kita ini jauh daripada yang Tuhan maksudkan. Ya, kita lihat di sini tadi dikatakan, walaupun demikian Tuhan menasihatkan jemaat Efesus supaya mereka ini loh yang Tuhan inginkan ini berbalik. Pertama, apa yang mereka harus lakukan? Perhatikanlah keadaanmu yang dahulu. Ingat, masih ingat? Nggak mungkin kita lupa. Saya pikir nggak mungkin kita lupa. Kemudian apa katanya? Setelah sadar, setelah kita lihat, bertobatlah. Olakan terus jena, olakan terus mendem. Apa guys? Ya bukan mendem dalam arti gini ya. Sangat mendem enggak. Artinya nggak mau tahu, nggak peduli ini terhadap pekerjaan Tuhan. Padahal ini akan segera terjadi loh. Makanya Tuhan itu, Paulus selalu berdoa itu waktu jemaat Efesus waktu surat itu jemaat ini masih giat. Makanya Paulus selalu bilang, setiap kali aku mengingat engkau aku mengucap syukur. Kenapa? Karena kasihmu kepada orang-orang kudus. Karena kasihmu, karena pemberitaanmu, karena imanmu itu loh. Paulus itu nggak bisa enggak. Aku selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya Paulus katakan, aku sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Allah lah yang akan membuat mata hatimu terang, supaya kamu ini jemaat Efesus ini bisa melihat pengharapan apakah yang terdapat dalam Kristus. Gak main-main. Pengharapan yang kudus, yang mulia itu. Kamu belum tahu kemuliaannya seperti apa saat ini. Itu kata Yohanes ya. Tapi Yohanes sudah lihat. Maka supaya ketika kita bertemu dengan Tuhan itu, nanti kita tidak menjadi malu. Apa kepikiran krinen nadai tapi ebet perjuang terlalu. Lo masalah, tapi orang akan lupa bahwa kami ini adalah orang asing di sini. Ini kan waktu nak muli. Tadi krinen lemari nundar, emas nundar, tinggi nundar, tagang ini. Tadi krinen cungil rumah bagai. Bahasa orang kalau kamu maaf ya, kasar. Iya. Orang kan kali sia-sia hati, kayak maksudnya. Jadi ada ini baliklah, bertobatlah. Ini memang kok geser. Ada dulu pernah ada hari ini enggak lagi. Kenapa enggak lagi? Ya terus kan makin hari ini bukan stabil ya, tapi makin maju. Tapi semakin banyak kita lihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nggak akan mungkin kita nggak bisa nggak mengucap syukur gitu. Nggak bisa kita nggak mengucap syukur. Palalang tidak mungkin. Ada dalam
sudah gitu ya. Ini jadi lakukanlah lagi apa yang pernah engkau kerjakan. Lakukan lagi. Kalau tidak nilai legenda, aku akan selanjutnya ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Ini ada sanksinya, nggak main-main ini. Dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kamu perhatikan satu-satu, bukan kaki dian emas itu, tapi kaki dianmu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Cuma kepek sudah ada. Jangan. Cuma kepek saja nih. Mau kepek kami mendapat. Jangan kepek. Ini Tuhan dah. Ada lagi kita bercuping. Ada lagi kita serius. Ada terus cendukin geloh bagaimana. Ada mendengkin kepala. Inilah. Tenari aku kata Petrus. Dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kan tuh kaki dian. Sekarang udah keren ya, ada lampu penerangan listrik di atas sana. Kalau dulu kan kaki dian itu tempat lampu nih. Ada kakinya. Kaki lampu gimana bilang? Tapi tahulah kamu itu, Pak. Kamu sudah sarjana semua. Ada tiangnya, standnya gitu, taruh lampu. Ya. Supaya apa tujuannya? Terang sekelilingnya. Jadi nggak ada orang katanya membuat kaki dia lampu itu meletakkannya di bawah gantang. Tapi ada kaki dia yang dari murga. Artinya kan? Lari kamu dari bulan dulu. Kalau dari kamu jadi lalu yang ada kerjakan untuk dua nilai banci lah. Lebih hebat kita dari semua orang. Tapi untuk si kekal mereka, padahal udah tadi dari masih muda. Tadi dari Lina ini. Jangan yang hati ini belum. Ada lari dari cinta rumahnya sudah. Bahkan pernah ada yang tak berbapak ini. Lari dari kekelunduan pasangan dulu. Cinta lengkong amin. Bagaimana dia bilang? Bagaimana dia pulang? Bagaimana dia tak boleh? Bagaimana dia dengar? Ada kecil. Bagaimana dia cerita dulu orang semua dari bapak. Lanjutkan. Seperti apa bapak itu? Ya, bukan itu hari ini. Kita begini bincang. Karena ada perjabut begitu ya. Gua kira adalah perbulangan, Mam. Lama-lama dari dengan segenap hatinya dia hormat, menjadikannya sungguh-sungguh imam di tengah-tengah keluarga. Oh, katamu. Jadi ada yang mungkin bagaimana ukur duduk di mata dai. Tentu kamu sudah menyeleweng. Atau bukan pun menyeleweng kepada pasangan yang lain, tak bukailah dia lah. Apa sih kamu begitu? Kamu cakap nandeta, entah bukai gitu ya. Entah ku harta tak, kamu masih menjaga. Tapi maksudnya ini tadi, kalau sudah itu bergeser, bukai nih, cinta Tuhan itu dari iblis. Karena saya katakan, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, kalau enggak dia mau ini, hatinya dan pikirannya itu tunduk kepada Allah, diatur oleh Tuhan, nanti dia gunain terus. Oke. Kalau enggak, setan daya karena itu ayo kau kerja kau kita hari nanti guna nak dulu hati-hatilah kalau enggak kaki dianmu untuk kaki dianmu ya akan diambil dari badanmu enggak mengenari yang kita kelihatan dari kegunaan Rina bisa perjuangkan ayam-ayam ini selalu menjahit larikan dari guna karena adanya mengerjakan sesuatu bagi kita gunanya ada perjuangkan dulu sekolah anak-anak dulu mereka gunanya tapi tidak oke. Kali ngari pikirin sebagai gue di ciklat dari Krina, gue butuh Krina, gue mau tuh Krina. Akak pengen kurus berani Cina. Emang bagaimana? Panci oke. Tapi terang kau mikirin nih. Karena kata di mata berita kurus akan membaharui pikiran kita dari hari ke sehari loh. Nggak mungkin yang kurus tergencang kalau sedang itu kedai lagi mungkin. Dibaharui. Pemikiran ada yang gelap. Lagi ganas ketawa dia. Harusnya kan yang mengendalikan itu. Hari boleh mengendalikan sama bergeser. Hati-hatilah. Kalau dari sisi sinari Tuhan dari maka akan diambil kaki dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nubuatan.
ya? Sesuatu yang belum terjadi sudah diberitahukan bahkan terjadi. Saya katakan hari ini, kalau Efesus hari ini itu Turki, tahu ya? Saya pikir kita sudah orang mampu. Jadi kota Efesus yang hari ini Turki. Turki itu kamu tahu lambang negaranya? Bulan bintang. Itu lambang negara kamu nanti boleh lihat. Dan mayoritasnya kamu tahu lah. Lambang negaranya itu mayoritasnya apa? Dan hari ini kepercayaan minoritas itu hanya 0,2%. Bukan 98% mayoritas, tapi 0,2% minoritas. Bisa kan bedakan ini ya? Maksudku supaya yang ini nggak usah jelasan kita ini, tapi tersirat paham lah kamu. Jadi bukan 2%, tapi 0,2%. Dan 0,2% itu hari ini itu bukan orang Kristen. Yang 0,2% itu itulah Konghucu, kepercayaan Konghucu. Disitulah Buddha, disitulah Hindu, disitulah Kristen yang 0,2 ini. Tapi yang dari 0,2 dari semua kepercayaan yang ada ini tadi, belum tentu orang Kristen itu orang percaya. Lama dong itu bisa. Padahal pernah pada zamannya Efesus itu pusat misi. Itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Ini Bunda Enda pusat. Kemana-mana pelayan ini dari sini oleh karena satu orang. Setelah kita banyak bagaimana? Lihat anak-anak lu perjuang tendung lihat tetangga lu nanda lu keluarga lu mami lu lihat. Mandong kapan bana? Kan tak mesti di sini loh, kan semua diberikan otoritas yang sama. Tapi sebagai orang percaya kami, percayakan Tuhan sebagai saksi, orang lupa. Banyak hal yang dipercayakan Tuhan sama anggota orang. Tapi kalau percayakan Tuhan sama ada malah kami mereka malah kami dituntut. Ada sih kami mereka kita kami dituntut. Ada kami dipercayakan jadi nanda punya anak-anak. Tanggung jawab. Kalau kita akan berpilih itu nih anak-anak mereka. Oh bacalah anak-anakku dituntut. Generasi keempat yang terjadi. Masih tak? Ada yang mungkin karena hari kasih kepada Kristus itu jangan kau perintah kaya urusi bas gereja reorganisasi terjadi perpecahan terjadi tak kaya karena bukan lagi surah-surah di bawah tadi sih. Tapi surah-surah kaya ingatmu yang ini tadi menjadi bodoh dunia ini bisa mengendalikan semuanya itu dan orang-orang itu bisa mengendalikan adalah ya terus mandi bawah tadi layaknya. Kenapa orang tak merasa berharga kematian Kristus? Tapi bikin dulu. Ada anak-anak tak hari ini lagi hatinya jiwa aku akan terjadi. Makanya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan munculkanlah generasi dari tiap generasi tidak pernah mati dari tempat ini supaya Injil kerajaan itu tak diberitakan, supaya hati anak-anak ini jiwa gitu, bukan yang lain. Tapi lagi waris tenduman anak-anak mereka yang bisa terjadi. Makanya hari ini saya katakan 98, sekian kali itu. Makanya menjadi 0, dan itu pun orang Kristennya belum tentu orang percaya. Kamu tahu hanya seberapa. Padahal itu pernah menjadi pusat. Bagaimana kami bisa melihat ini? Bersyukurlah kami bisa membaca mendengar, apalagi melakukannya ini. Jadi sebelum itu terjadi padamu, luka tidian itu diambil daripadamu, bertobatlah. Karena kalau berhak kamu mencapai surga, anak cucu tulang. Dan zaman raja-raja itu sering terjadi. Zaman dia dibikin Tuhan jadi raja, bertahta, berkuasa, hidup limpah-limpah, anak melarat. Dan tidak memang. Tapi nanti seperti itu kita ini. Dulu oleh karena satu orang semua orang kena Injil. Ini semakin banyak orang kena Injil semakin. Danya lembab. Mungkin lempeng ini darah. Lembab. Wah, tangguh santai saya, aku aman kanan kiri. Bukan dari sini itu kan tak pelani kamu nih. Lani ini berjuang menurut gue, entah pakai. Tapi lagi ini dalam situasi yang sulit. Entah kan kamu mau Tuhan izinkan dulu situasi yang sulit. Wah,
babi. Galak nih cupin nih. Tapi lar kemudian, tapi tidaklah demikian dengan tempat ini. Ini di pusat. Dari tempat ini pergi ke timur, utara, barat, dan selatan menjadi itu diberitakan dan di sana. Dan kiranya kita berdoa supaya dari tempat ini tetap anak-anak kita itu hatinya tetap jiwa, sama seperti kita memiliki kasih yang luar-luar. Hari mereka ada yang 50, harusnya sebentar lagi boleh jadi apa gitu ya. Seharusnya dan dalam keterbatasan kita ada dia yang berjalan di antara kaki dia itu tadi, yang memantau, yang menyertai, yang memberikan kuasa yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dengan yang beribadah dari, kalau dengan pekerjaan Tuhan dari, hari kalau kita manggilnya kita berlelah, manggilnya kita dirugikan, manggilnya kita ini dan itu. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, hari ini Engkau dengan nyata berbicara kepada kami. Jelas kami mendengar isi hati Tuhan kepada jemaat Yesus itu. Tuhan tetap melihat perbuatan mereka, kegiatan mereka, pekerjaan mereka, jerih lelah mereka. Tapi Tuhan mengkritik mereka, menolak mereka, bahkan akan datang mengambil kegiatan mereka jikalau mereka tidak berdoa. Kiranya ini akan berbicara juga kepada kami, Tuhan menegur kami, supaya sebelum semuanya itu terjadi, ada hati yang dibangunkan oleh Tuhan, ada hati yang menyala-nyala lagi untuk kembali bertobat, bahkan melakukan apa yang sudah pernah kami lakukan dahulu bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau tambah hari tambah banyak, Tuhan tambahkan di tengah-tengah kami. Tambah banyak Tuhan selamatkan di antara kami. Tambah banyak pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Tapi kiranya Engkau juga Allah tetap menaruhkan di dalam hati kami, hati untuk menjadi saksi, menyatakan kabar baik itu bagi setiap orang. Karena Engkau Allah yang kami kenal, tidak menginginkan satu kematian pun kepada orang yang berdosa ini. Tidak Tuhan inginkan kematian bagi mereka orang berdosa. Tapi Engkau Allah hanya menginginkan satu kematian saja, yaitu kematian Kristus. Supaya dengan satu orang itu orang berdosa itu diselamatkan. Biarlah kami tetap memiliki ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap memandang kepada kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu. Tujuan Allah menyelamatkan kami itu untuk mengerjakan rencana Allah yang besar di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau menaruhkan kasih itu dalam kepada keluarga kami, anak-anak kami, tetangga, kerabat, orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Buatlah hati kami ini tidak silau dengan semua yang ditawarkan dunia ini. Biarlah kami memandang sama seperti Kristus itu, bahwa semua yang Tuhan siapkan bagi kami itu jauh lebih indah, lebih mulia, bahkan bertahan sampai kepada hidup kami. Hamba sungguh berdoa, kiranya Engkau Allah yang akan memulihkan hidup kami, kiranya Engkau Allah yang akan menolong kami, kiranya Engkau Allah membuat perkataan-Mu ini Tuhan sekalipun sudah selesai, hari ini kami dengar, tapi biarlah Tuhan tetap berbicara di dalam hati kami, di dalam telinga kami, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat ini, bukan hanya sampai di sini, tapi dari setiap generasi ke generasi. Biarlah ketika orang mencari Tuhan, mereka menemukan Injil yang benar itu di tempat ini, bahkan akan pergi ke utara, ke barat, selatan, ke seluruh penjuru mata angin yang ada. Injil kerajaan itu boleh disampaikan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, ketika mereka hidup di hadapan-Mu, Engkau Allah yang akan memberkati mereka, menolong mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati sekolahnya, bahkan memberkati
memberkati pekerjaan mereka, hasil usahanya, bahkan pelayanan yang mereka kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan ada tetap di sana, memimpin mereka, menolong mereka. Kiranya Engkau Allah tetap hadir dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan.